Nih gua, Pangeran, Satria Piningit Badra Pancagerhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Untuk para sahabat semuanya, bahwasannya pada pertemuan kali ini tentunya tim Padepokan Lokajaya selalu dalam sesowanan, dalam narasumber-narasumber yang tentunya menggali informasi terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit. Bahkan dari melalui telepon, melalui sowan, sebagaimana mestinya kita mencari informasi terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit. Tentunya dalam perjalanan Sang Kinasih Satrio Piningit ini memang si wadah ini itu tidak pernah berharap dan mengharapkan akan terpilihnya proses perjalanan yang sebagaimana perjalanan yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo, yaitu Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Menurut narasumber juga bahwasannya beliau ini atau SP ini sama sekali tidak pernah menginginkan dirinya menjadi Satrio Piningit. Beliau ini bahkan di dalam dirinya ini, kenapa bukan orang lain saja? Kenapa bukan orang lain saja yang diperjalankan seberat ini? Nah, ini mau sampai kapan perjalanan berat ini? Itu memang saat proses pengembelengan. Ya, tetapi di sekelilingnya ini menguatkan beliau, menguatkan perjalanan beliau untuk selalu tabah dan sabar. Karena memang Satrio Piningit ini tidaklah bisa untuk ditolak. Karena itu adalah suatu kodrat irotrat ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi si wadah ini atau Sang Kinasih Satrio Piningit ini memang tidak mampu menolak atas kehendak Allah. Dan seakan-akan tidak mampu menjalani suatu proses perjalanan pengembelengan yang sangat amat berat ini. Jadi Satrio Piningit ini merasa proses pengembelengannya, proses perjalanannya ini sangatlah berat. Tetapi Satrio Piningit pun tidak mampu menolak, tidak mampu untuk menghindar dari semua itu. Ini memang berat ya, kalau saya merasakan, kalau saya membayangkan saja itu sangatlah berat. Proses penggembelengan perjalanan Sang Kinasih Satrio Piningit ini menuju jati diri, menuju kesempurnaannya. Nah, apakah Satrio Piningit ini secara keilmuan ini memang ada? Menurut narasumber bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini semua keilmuan yang ada di dalam Nusantara ini, para leluhur juga Satrio Piningit mewarisi, bahkan mewarisi keilmuan seluruh para nabi. Sehingga apa? Satrio Piningit itu walaupun kelihatannya biasa, tetapi keilmuan ini yang sangat-sangat luar biasa. Nah, itu dalam menjalani proses keilmuan ini, Satrio Piningit itu bukan semata-mata itu tidak ada namanya pengembelengan, tidak ada namanya ujian dan cobaan. Bahkan ujian dan cobaan yang dialami oleh Sang Kinasih Satrio Piningit ini jauh lebih besar, jauh lebih berat ketimbang perjalanan spiritual orang-orang biasa. Karena apa?
Karena memang keilmuan yang diberikan Satropinit ini berbeda dengan keilmuan-keilmuan yang ada di dalam spiritual itu. Sehingga apa? Tiap hari Satropinit itu menolak atas dirinya yang terpilih. Tiap hari Satropinit itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya orang lain saja yang terpilih, bukan dirinya. Tetapi itu bukan berarti tidak bisa, ya. Maksudnya tidak bisa untuk seperti itu, karena memang itu adalah suatu takdir, suratan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itulah yang terpilih, itulah yang diperjalankan. Jadi tidak semua orang yang memang mampu menghadapi apa yang dihadapi oleh Satropiningit ini. Dari kecil ini Satropiningit ini sudah sengsara, menderita atas proses-proses seperti itu. Ya sebagaimana Nabiullah Muhammad itu kan dari kecil yatim piatu, ya. Sehingga kalau kita melihat bagaimana Nabi kita, Nabiullah Muhammad itu ya memang ikut ke pamannya menjadi pengembala, ya. Sehingga proses kehidupannya itu sangat luar biasa lah. Nah, untuk Satropinit itu memang apa yang disebutkan di dalam Prabu Joyobo itu yatim piatu, tidak bersanak saudara, ya. Yang artinya bahwasannya Satropinit ini kemungkinan besar memang dalam menitah-menitih kehidupan ini sangatlah berat. Bukan berarti itu tidak bisa makan, enggak. Berat dalam menjalani itu. Memang banyak cobaan yang mungkin dihujat, banyak terus fitnah-fitnah yang datang, dibilang aliran sesat, dibilang ajaran sesat, kemungkinan seperti itu, sehingga melukai perasaan daripada sang Kinasih Satropiningit itu atau Ratu Adil itu. Tetapi memang dalam segi keilmuan, segi pengalaman, ya, Satropinit itu memang menguasai, karena dalam proses perjalanan ini Satropinit itu memang sudah dari awal itu sudah merasakan penderitaan. Sehingga Satropiningit ini ditanamkan rasa welas asih yang begitu besar terhadap orang-orang yang di sekelilingnya yang menderita, atau Satropinit itu jalan kemana itu mempunyai jiwa yang tidak tegaan, yang artinya jiwa penolong, jiwa dermawan, jiwa welas asihnya itu memang sudah tertancap sejak usia dini. Itu menurut narasumber, bahwasannya memang Satropiningit ini ya seolah-olah itu memang merasakan apa yang mereka rasakan. Inilah memang jiwa-jiwa kesatria akan merasakan seperti itu. Nah, berbicara mengenai keilmuan Satropiningit ini sebagai pewaris tunggal, pewaris terakhir, pewaris akhiru zaman, keilmuan-keilmuan yang ada di kehidupan ini, baik keilmuan dari leluhur, yang kalau keilmuan dari para nabi itu jelas. Bahkan banyak yang mengatakan bahwasannya guru sejati daripada Satropiningit ini Nabiullah Khidir alaihissalam. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, apa aja yang memang dengan berguru kepada Nabiullah Khidir itu sangatlah tidak mudah, saudaraku. Sebagaimana pernah dikisahkan ketika Nabi Musa berguru kepada Nabiullah Khidir, itu sampai-sampai tidak kuat. Karena sering bertanya-tanya, padahal dikasih tahu jangan banyak tanya. Nah, disinilah sang Kinasih Satropiningit ini memang dalam segi pengemblengan, dalam segi kehidupannya ini selalu dalam proses-proses jati dirinya itu menuju kesempurnaan batiniahnya, dalam ketauhidannya, dalam berguru kepada Nabiullah Khidir alaihissalam menurut sesepuh atau narasumber. Nah, memang takdir itu, kenapa wadah daripada sang Kinasih Satropiningit ini, ya, kenapa wadah daripada sang Kinasih Satropiningit ini selalu menolak atas dirinya?
malah tidak bergembar-gembor mengaku kesana kesini, tidak. Tetapi beliau ini menyimpan rapat rahasia atas terpilihnya dirinya, menyimpan rapat-rapat atas apa yang menjadi rahasia daripada dirinya. Bahkan Sang Kinasih Satrio Piningit itu sendiri selalu menyembunyikan identitasnya sendiri itu, ya, tidak seperti video ini. Nih gua, Pangeran Satria Piningit Badra Pancagerhana. Lu mau keluarin tangan kanan apa tangan kiri gua? Nama-nama malaikat. Malaikat-malaikat Allah. Lu dengerin. Ratusan miliar, triliun, miliun, bilion malaikat-malaikat Allah. Kun fayakun. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Rakib, malaikat Atid, malaikat Malik, malaikat Ridwan, malaikat Rakodra Sangya, malaikat Sandama Ramakodra, malaikat Maklandra Samyang Gliba, malaikat Nakoda Nerai Bangadayala, malaikat Yakodra Sangya Krobakla, malaikat Nakrapagoda Dunggala, malaikat Mahola Kajur Samyang, malaikat Rakopagoda Junggala. Nah, video tersebut itu tadi menurut narasumber Kang Anwar yang pernah saya sowankan juga, saya kirim videonya itu, mengatakan bahwasannya beliau ini bukan Sang Kinasih Satrio Piningit yang sejati. Bahkan menurut Kang Anwar ini beliau itu ada 3 atau 2 sosok makhluk jin itu yang selalu membisikinya, selalu mempengaruhinya dalam pola pikirnya, sehingga merasa mampu memanggil ribuan triliunan malaikat. Nah itu ya, jadi ini menurut Kang Anwar. Tetapi juga kalau menurut pribadi saya, siapapun yang seperti ini, seperti video itu, memang hak-haknya mereka ya, karena mereka itu adalah memang orang yang diperjalankan. Karena saya tidak melihat lebih jauh siapa sosok yang mendampinginya beliau itu tadi yang di video, tidak melihat sampai ke situnya. Tetapi dalam segi pandang daripada tim Padepokan Lokajaya dengan menganalisa bahwasanya beliau ini memang diperjalankan ya, memang diperjalankan. Masalah itu asli Satrio Piningit atau bukannya, saya kurang begitu meneliti lebih jauh, karena batin nurani saya itu mengatakan si bukan ya, bukan beliau ini, memang beliau ini sedang diperjalankan di dalam spiritual. Ya mudah-mudahan saya salah ya, bahwasannya yang video itu tadi benar-benar itu Satrio Piningit ya. Kalau memang itu benar ya, kita itu sudah menemukan, berarti ya sudah tahu sosoknya seperti itu. Tapi bagaimana menurut pandangan para spiritual lainnya yang menonton video ini, tulis di kolom komentar dengan lebih bijaksana ya. Terima kasih. Itu yang tadi bahwasannya Satrio Piningit ini tidak mampu menolak takdirnya, bahwasanya dirinya lah yang terpilih, tidak mampu menghindar dari perjalanannya, karena memang itu adalah suatu kodrat irodatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Satrio Piningit walaupun merasa berat, walaupun merasa susah, walaupun apapun, tetap selalu dihadapi dengan merangkak, bahasanya seperti itu. Kalau dihadapi dengan ikhlas dan sabar, itulah Sang Kinasih Satrio Piningit. Bahwasannya semua itu adalah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap wadahnya. Jadi tidak bisa untuk ditolak dan tidak bisa untuk diminta, bahwasannya terpilihnya si tubuh Sang Kinasih Satrio Piningit itu tersendiri. Terima kasih, salam santun, salam hormat dari tim Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk dimaafkan bila ada kesalahan.